Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ivan Prabowo dengan NIM 2507105. Di sini saya akan mengimplementasikan sistem web manajemen pusat layanan Polindra Helpdesk. Oke. Nah, di sini ada arsitektur sistem dari web Helpdesk Polindra. Nah, di sini ada frontend, di mana tampilan termuka sistem Helpdesk Polindra yang digunakan pengguna untuk login, input tiket, melihat dashboard, mengelola data, dan melihat laporan. Nah, di sini juga saya hasil webnya menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan PHP. Nah, di sini ada back-end-nya juga. Jadi, backend ini gunanya untuk menghubungkan tampilan web dengan database, terus juga mengatur login, hak akses, CRUD, prosedur, function, trigger, dan pengolahan data tiket. Nah, di sini juga menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database-nya MySQL. Lanjut. Nah, di sini juga database saya itu menggunakan PHP MySQL, di mana prosedur dari PLSQL-nya prosedurnya adalah SP input tiket, yang dimana prosedur ini digunakan untuk menambahkan data tiket baru ke tabel tiket. Data yang diinput meliputi user ID, kategori ID, judul, deskripsi, dan prioritas. Saat tiket dibuat, status status otomatis menjadi open. Nah, di sini ada prosedur SP update status tiket, yang dimana prosedur ini digunakan untuk mengubah status tiket berdasarkan tiket ID. Nah, contohnya juga mengubah status tiket menjadi proses, down, dan closed, yang nantinya akan saya tampilkan di demo web saya. Lanjut. Nah, di sini ada prosedur SPSing teknisi, di mana ini digunakan untuk menugaskan teknisi ke suatu tiket. Nah, data yang disimpan yaitu tiket ID, teknisi ID, dan peran teknisi pada tiket tersebut dari masing-masing kolom tiket, teknisi, dan peran. Nah, di sini ada function total tiket status, yang dimana function ini digunakan untuk menghitung jumlah tiket berdasarkan status tertentu. Contohnya menghitung total tiket dengan status open atau down. Nah, dari selekon itu untuk menghitung dari total, dari tabel tiket, dari kolom satu tiket, status. Nah, di sini juga ada function total tiket user, yang dimana function ini digunakan untuk menghitung jumlah tiket yang dibuat oleh seorang user berdasarkan user ID. Di mana declare menghitung total dari dari tabel tiket, kolomnya juga user ID dan juga user ID, yaitu itu total. Nah, di sini kita masuk ke bagian trigger dari trigger after insert ticket, yang di mana trigger ini berjalan otomatis setelah data tiket berhasil ditambahkan. Nah, fungsinya juga untuk mencatat aktivitas penambahan tiket ke tabel audit log ya. Nah, jika berhasil, data tiket berhasil ditambahkan, misalkannya. Nah, di sini ada trigger after update ticket, yang di mana trigger ini berjalan otomatis setelah data tiket diupdate. Fungsinya untuk mencatat aktivitas perubahan data tiket ke tabel audit log. Terus ada trigger after delete ticket. Jadi trigger ini berjalan otomatis setelah data tiket dihapus. Fungsinya untuk mencatat aktivitas penghapusan tiket ke tabel audit log. Nah, jika ada tabel yang akan dihapus, maka otomatis akan muncul ke tabel audit log. Nanti bakal ada di sistemnya. Nah, di sini ada trigger before insert ticket, yang dimana trigger ini berjalan sebelum data tiket ditambahkan ke tabel tiket. Fungsinya untuk mengubah nilai status tiket menjadi huruf besar menggunakan fungsi upper. Nah, selanjutnya kita bakal ke tampilan dari web saya, di mana itu sistem Helpdesk Polydra. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tampilan web saya. Pertama-tama itu tampilan login, belum masuki nantinya ke halaman dashboard dan lainnya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dari sebagian error. Yang pertama, itu error handling, yang dimana error ini harus, ntar kita bakal lanjutin contohnya dulu. Nah, ini adalah error handling, yang dimana seharusnya kita harus mengikut paspor atau email yang benar. Nah, yang kedua, saya akan jelaskan dari error session. Nah, ini adalah error session, yang dimana kita harus mengikut tanda seperti ini atau email yang jelas seperti yang tadi. Nah, ini adalah teks yang jelas sesuai dengan aturan atau struktur dari halaman login ini. Nah, ini halaman dashboard, yang dimana
halaman ini untuk menampilkan ada open, proses, selesai, dan total tiket. Nah, struktur halaman web juga ada dashboard, input data prosedur, update data prosedur, data transaksi, audit log, trigger result, dan current master, ada user, kategori, kunci. Nah, jadi dashboard ini menampilkan hasil function database dari query event total tiket status ya. Nah, saya akan jelaskan dari input dari front, di mana admin ini bebas menampilkan apa saja dari user, teknisi, atau dari adminnya sendiri, menampilkan keluhan. Nah, ini kategorinya, misalkan akun dan login, atau dengan server database dengan judul, misalkan server dot, ini bebas, misalkan atau perbaiki, bebas. Nah, di sini prioritasnya bebas. Kalau misalkan kayak gini, berarti prioritasnya tinggi. Nah, ini eh, notifikasi kalau kita berhasil disimpan lewat syarat prosedur. Dan nanti bakal tampil di sini. Tuh ada ini tampilan dari data transaksi ya. Ada di nomornya, body, judul, prioritasnya tinggi, status open, teknisnya masih kosong. Nah, terus lanjut ke update data, di mana ikutan tadi masuk ke sini. Bisa update statusnya menjadi proses atau sedang dijalankan atau sudah selesai. Jadi kita tampilan dari proses. Nah, terus di sininya lagi statusnya berubah kan menjadi proses. Terus lanjut ke master user, di mana ini untuk menambahkan akun dari teknisi atau kepengurusan dari teknisi adminnya. Misalkan di sini kita menambahkan rekor sebagai admin. Bebas apa aja lah, contohnya doang. Oh, soalnya admin, misalkan. Terus passwordnya seperti juga, misal. Nah, ini bakal berjalan di master user PHP ya. Sini juga ada bagian dari edit data user, misalkan passwordnya diubah 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga berjalan. Nah, terus juga ada bagian aksinya, hapus juga. Ini bisa dihapus. Nah, ini juga berjalan. Terus lanjut ke master kategori, yang dimana ini tuh buat menampilkan atau menambahkan kategori yang ada di inputan ya. Misal kategorinya perbaikan, baik, dan apa ya, bebas, MC bebas. Nah, ini perbaikannya ada maintenance, aksinya juga sama kayak tadi, ada edit, terus ada hapus juga. Nah, itu berjalan. Nah, terus lanjut ke master teknisi, di mana itu untuk menambahkan daftar teknisinya yang bakal mengerjakan. Misalkan teknisinya Bukti Jaya, aktifnya perbaiki komputer atau wifi. Nah, Bukti. Nah, juga ada notif. Nah, di sini kita berjalan juga ada tersimpan. Nah, sama ini nama, ini keahlian dari televisi, filenya, notabene, status, aksi, hapus. Oke, lanjut. Nah, di sini ada audit log trigger, di mana semua proses atau aktivitas bakal masuk ke audit log. Nah, di sini tadi kan ada update, tadi status opernya menjadi proses, waktunya 2006, dan segini. Gitu. Nah, terus yang terakhir itu ada laporan, di mana laporan ini menjadi jumlah dari aktivitas, jumlah tiket status ya. Jadi statusnya tadi kan ada yang prosesnya kan nambah kan di sini, misalnya 8. Misal kita ikut ke open tadi nambah, selesai nambah, nah gitu. Nah, yang terakhir ini ada logout. Nah, jadi kita buat jadi 3 bagian untuk masing-masing yang dapat mengakses web ini, di mana ada user, teknisi, dan admin. Tadi udah kan bagian admin. Yang kedua kita ke bagian ke teknisi. Nah, ini bagian teknisi, yang dimana teknisi ini hanya bisa mengakses dari dashboard, input data, update data, dari transaksi, audit log, trigger result, dan laporan. Jadi teknisi ini tidak bisa seperti admin yang bisa mengakses semua sistemnya, hanya bisa mengakses dari segini. Terus lanjut ke user.
Nah, bagian user, user itu hanya bisa mengakses dashboard, keluhan saya, terus status kalian, dan data transaksi. Nah, login. Jadi segitu saja hasil dari presentasi saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.